Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian tetap semangat ya. Sebelumnya Bu Nurul sampaikan kepada kalian, selamat telah berhasil bergabung di sini bersama keluarga besar SMP Negeri 2 Taman. Saya ucapkan selamat datang para pejuang. Semoga di SMP 2 Taman ini nantinya kalian berhasil mewujudkan yang menjadi cita-cita kalian. Sebelumnya, Bu Nurul ingin memperkenalkan diri di sini. Nama Ibu yaitu Bu Nurul Istiqomah. Ibu di sini sebagai guru TK, guru bimbingan konseling. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang kurikulum di SMP Negeri 2 Taman. Baiklah, kalian simak dengan baik ya. Materi kita hari ini yaitu diantaranya tujuan pendidikan, kemudian yang kedua visi misi SMP Negeri 2 Taman, yang ketiga struktur dan muatan kurikulum, kemudian yang keempat adalah sistem penilaian. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan di sini adalah tujuan pendidikan yang ada di SMP Negeri 2 Taman, yaitu melaksanakan pembelajaran dari berbagai sumber dengan penuh tantangan dan menyenangkan, melaksanakan pendidikan berbasis karakter, budaya 5S, melaksanakan program siswa unggulan melalui OSN, O2SN, dan FLS2N, dan juga lain sebagainya. Untuk tujuan pendidikan di SMP 2 Taman ini sudah sesuai dengan tujuan pendidikan dasar dan juga sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya yaitu visi misi SMP Negeri 2 Taman. Untuk visi misi SMP 2 Taman ini, yang pertama adalah visi dari SMP 2 Taman yaitu santun, berprestasi, kreatif, dilandasi imtak dan iptek. Sedangkan untuk misi SMP 2 Taman yaitu yang pertama adalah tentunya meraih prestasi dengan melampaui KKM. Yang kedua, meraih prestasi akademik maupun non-akademik. Yang ketiga yaitu melatih kejujuran. Yang keempat adalah budaya 5S. Budaya 5S di sini adalah sopan, santun, salam, senyum, sapa. Ya. Sopan, santun, salam, senyum, sapa. Dan yang kelima adalah saling menghormati dan menghargai. Selanjutnya, yang keenam adalah tertib sesuai aturan. Kemudian, ketujuh, berpendapat dengan benar dan ilmiah. Kedelapan, yaitu taat beribadah dan berakhlak mulia. Visi misi ini wajib dihafal ya nak, wajib diingat ya. Ketika nanti sudah menjadi keluarga besar SMP 2 Taman, kalian wajib memahami visi dan juga misi di SMP Negeri. Selanjutnya kita bahas yaitu struktur dan muatan kurikulum. Bagaimana struktur kurikulum di SMP? Untuk struktur dan kurikulum ini di SMP berdasarkan kurikulum 2013 ya, atau kita sebut dengan K13. Untuk mata pelajaran di kurikulum 2013 atau K13 terbagi menjadi dua kelompok mata pelajaran, yaitu ada kelompok A dan juga ada kelompok B. Baik kelas 7, 8, dan 9 semuanya sama. Di kelompok A ada 7 mapel atau 7 mata pelajaran. Di antaranya adalah pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, ada bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, ada ilmu pengetahuan sosial, dan juga ada bahasa Inggris. Sedangkan di kelompok B ada 5 mata pelajaran dan 2 di antaranya adalah muatan lokal. Apa saja mata pelajarannya? Yaitu ada seni budaya, ada pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, ada prakarya, ada bahasa Jawa, ada baca tulis Al-Quran untuk agama Muslim, agama Islam, dan ada
baca gali Alkitab untuk yang Nasrani. Untuk mapel 4 dan 5 di kelompok B adalah muatan lokal. Total jumlah alokasi waktu per minggu B kelas 7, 8, dan 9 adalah 40 jam. Ini nanti masih ada 1 jam untuk kegiatan pengembangan diri dan 1 jam untuk layanan. Masih kita berbicara tentang struktur dan muatan kurikulum. Di sini di rumusan kompetensi dalam kurikulum 13 atau K13 yaitu ada KI1 tentang sikap spiritual dan KI2 ada sikap sosial, KI3 di sini ada pengetahuan dan KI4 ada keterampilan. Untuk KI1 dan KI2 di sini ada kompetensi intinya yaitu diantaranya ya ada jujur, ada disiplin, ada tanggung jawab, ada toleransi, ada gotong royong, santun, dan percaya diri. Ini adalah masih sebagian kecil saja ya di antara banyaknya karakter yang ada. Sedangkan untuk pengetahuan di sini adalah kemampuan kalian dalam memahami atau mempelajari ilmu yang ada di setiap mata pelajaran. Sedangkan untuk KI4 atau keterampilan adalah kemampuan setiap siswa atau peserta didik dalam mengembangkan kompetensi untuk menghasilkan suatu. Bagaimana sistem penilaian? Untuk sistem penilaian ada beberapa jenis penilaian, yaitu ada penilaian otentik. Di sini dilaksanakan secara berkelanjutan ya. Yang kedua ada penilaian project, yaitu dilaksanakan di tiap akhir bab atau tema pembelajaran. Yang ketiga ada penilaian harian, ini dilakukan selama proses pembelajaran, dapat bentuk penugasan. Yang keempat ada penilaian tengah semester atau PTS, ada penilaian akhir semester atau PAS, dan penilaian akhir tahun atau PAT. Dilaksanakan pada saat semesteran atau di akhir semester. Selanjutnya adalah ujian sekolah atau USBN. Untuk ujian sekolah ini dilaksanakan oleh sekolah di akhir jenjang sekolah ya, termasuk ujian praktik diantaranya. Yang keenam yaitu ujian nasional. Istilah ujian nasional ini sekarang sudah diganti dengan istilah asesmen kompetensi minimal atau AKM dan survei karakter. Jadi ujian nasional tidak dihapus ya nak, tapi digantikan istilahnya yaitu menjadi AKM dan survei karakter. Dulu ujian nasional dilaksanakan di akhir jenjang sekolah, sedangkan saat ini ketika AKM dan survei karakter ini nantinya akan dilaksanakan di tengah jenjang sekolah. Jadi jika di SMP akan dilaksanakan di kelas 8. Selanjutnya adalah bentuk penilaian. Bagaimana bentuk penilaian di kurikulum 2013? Yaitu diantaranya ada penilaian sikap, kemudian penilaian pengetahuan, kemudian yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Untuk penilaian sikap di sini bentuk penilaiannya bisa dilakukan dengan cara observasi, kemudian penilaian diri, kemudian ada penilaian antar peserta didik, dan juga ada jurnal. Bagaimana dengan bentuk penilaian pengetahuan atau KI3? Yaitu diantaranya ada tes tulis, atau bisa dilakukan dengan tes lisan dan juga penugasan. Sedangkan untuk KI4 atau keterampilan di sini dilakukan dengan memberikan tes atau melaksanakan tes praktek, kemudian project, dan juga selanjutnya tentang kriteria kenaikan kelas. Ini perlu kalian ketahui di awal ya, supaya kalian bisa mempersiapkan diri bagaimana sih kriteria kenaikan kelas, harus seperti apa sih, apa yang harus dilakukan. Nah, untuk kriteria kenaikan kelas di sini, kira-kira apa saja yang menjadi syarat untuk bisa naik kelas ke jenjang berikutnya atau ke tingkat berikutnya, yaitu diantaranya adalah KKM minimal 75. Karena KKM kita kriteria ketuntasan minimal ya KKM itu yaitu minimal 75.
Kemudian maksimal 2 mata pelajaran di bawah KKM, baik itu di kompetensi pengetahuan maupun di kompetensi keterampilan. Jadi maksimal hanya 2 mata pelajaran. Jika lebih, otomatis tidak naik kelas, gitu ya. Kemudian syarat berikutnya adalah tuntas 2 semester. Maksudnya adalah mereka atau peserta didik wajib mengikuti pembelajaran selama 1 tahun, yaitu 2 semester. Kemudian kehadiran minimal 90% selama 1 tahun. Jadi kehadiran ini minimal, ya, minimal 90% selama 1 tahun, 1 tahun atau 2 semester. Jadi jika dihitung, ya, bolosnya tidak boleh lebih dari 10%. Oke. Selanjutnya yaitu ekstrakurikuler pramuka wajib B. Jadi ini salah satu ekstrakurikuler yang memang wajib diikuti, ya, dan wajib mendapatkan nilai B. Selanjutnya, syarat selanjutnya yaitu adalah sikap minimal nilai B, ya, sikap perilakunya minimal B. Kemudian selain di antara syarat-syarat yang tadi disebutkan, yaitu tentunya berikutnya adalah rapat pleno. Rapat pleno adalah rapat penentuan kenaikan kelas. Jadi di antara semua syarat yang ada, tentunya dalam rapat pleno ini nanti akan disampaikan, dibicarakan tentang bagaimana siswa tersebut bisa naik. Selanjutnya adalah kriteria kelulusan. Untuk kriteria kelulusan di SMP 2 Taman antara lain yaitu yang pertama adalah menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Untuk poin 1 di sini yang maksudnya adalah seluruh siswa wajib menyelesaikan pembelajaran mulai dari semester 1 di kelas 7 sampai dengan semester 6 di kelas 9. Kemudian mereka wajib mendapatkan nilai minimal sama atau lebih besar dari KKM. Jadi intinya adalah mereka nilai yang mereka dapatkan adalah minimal nilai KKM atau bahkan boleh lebih atau di atas KKM. Bagaimana jika ada yang di bawah KKM? Tentunya itu tidak masuk dalam kriteria kelulusan. Kemudian wajib menyelesaikan seluruh program pembelajaran atau program pendidikan selama 3 tahun atau selama 6 semester. Yang kedua yaitu memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Yang ketiga yaitu mengikuti ujian sekolah. Sedangkan yang keempat adalah lulus USBN yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Untuk lulus USBN ini nantinya ada nilai rapor, ada nilai akhir, ada nilai sekolah, ya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut ketika nanti kalian di kelas 9. Kemudian yang kelima yaitu minimal kehadiran 90% dari hari efektif selama setahun. Ini jika diartikan adalah ketidakhadirannya atau bolosnya adalah kurang dari 10%, gitu ya. Jadi jika nanti melebihi 10%, tentunya kalian masuk dalam siswa yang tidak bisa lulus. Baiklah anak-anak, itu tadi adalah penjelasan tentang kurikulum di SMP Negeri 2 Taman. Sampailah kita di akhir kegiatan kita. Saya ucapkan selamat berjuang untuk kalian para pemenang. Raihlah apa yang menjadi cita-cita kalian bersama kita semua di sini, keluarga besar SMP Negeri 2 Taman. Sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.